Black Shark gak cuma dikenal dengan HP gamingnya yang gahar, tapi juga punya lini wearable device yang gak kalah keren. Salah satunya adalah Black Shark GS3, sebuah smartwatch rak yang siap jadi partner andalan buat aktivitas outdoor yang ekstrim. Dan kali ini Black Shark kembali merilis GS3 dalam versi yang lebih santai, yang lebih ditunjukkan buat teman-teman yang butuh smartwatch untuk olahraga ringan, ataupun sekedar jadi aksesoris fashion yang juga stylish. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan di awal tahun 2025 ini maka sudah Pichel Techno kembali lagi kedatangan sebuah smartwatch yang kali ini datang dari brand Black Shark dengan nama lengkapnya Black Shark GS3 Sport Smartwatch. Dan seperti biasa kita nanti akan mulai breakdown videonya mulai dari unboxing, bagaimana isi paket penjualan, desain dari smartwatchnya, fitur-fitur yang ditawarkan, serta pendapat pribadi Pichel mengenai jam tangan pintar ini. Jadi mending langsung kita akan mulai reviewnya. Untuk kotak kemasannya, maka smartwatch ini datang dengan packaging yang terbuat dari bahan hard karton. Jadi karton yang keras, sehingga kotaknya ini tuh kerasa solid dan juga firm. Jadi untuk produk ini sendiri, kotaknya tuh benar-benar no penyok-penyok klep lah hitungannya. Tampilan kotak kemasannya pun juga simple aja, dengan penampakan jam tangan pintar di sisi depan, lengkap dengan background silver hologram, dan ada juga teks logo Black Shark, seri jamnya yaitu GS3 Sport, simbol GPS, dan infografis kecil yang ngasih tahu kalau kita dapat 2 strap dalam paket penjualan. Sejujurnya Pichel agak kurang seru ya kalau kayak begini, karena hilang setengah lah misterinya gitu kan. Harusnya info-info kayak gini tuh ditaruh di belakang gitu, biar jadi surprise lah waktu kita unboxing. Lanjut ke sisi kanan dan kiri kotaknya, tampilan di sini memang mirip-mirip aja, karena hanya ada sederet infografis dengan silver glossy finish dan juga background hitam yang menggambarkan tentang fitur-fitur unggulan dari smartwatch ini. Kemudian di sisi atas dan juga bawahnya ini juga more or less hampir sama. Hanya ada logo dan teks Black Shark dengan silver glossy finish yang dicetak dengan background hitam. Dan terakhir di sisi belakang, di sini juga menggunakan background silver hologram seperti sisi depan. Hanya saja di sisi ini cuma ada logo dan teks Black Shark GS3 Sport, alamat headquarter dari Black Shark di Tiongkok sana, dan juga logo-logo produksi serta serial number dan nama varian dari jam tangan pintar ini, yaitu varian yang Lava Black. Sementara untuk isi kotak kemasannya, selain ada unit smartwatch-nya itu sendiri, kita juga nanti akan mendapatkan yaitu strap tambahan. Ada juga nanti magnetic charging dengan interface USB Type-A dan juga buku petunjuk penggunaan. Ini more or less simple aja paket penjualannya. Tapi ini juga sudah tergolong lengkap nih, karena kita nggak perlu lagi tuh cari-cari strap tambahan. Jadi tergolong mantep lah. Dari segi desain, maka Black Shark GS3 Sport ini tuh masih pakai garis desain yang mirip banget dengan GS3 versi yang rak outdoornya. Dan kalau soal varian warna pun, sampai saat ini belum ada info resmi dari Black Shark untuk pasar Indonesia. Tapi waktu Pichel coba cross-check di beberapa online shop dari Tiongkok, ternyata smartwatch ini tersedia dalam 3 varian warna, yaitu ungu, hitam, dan juga hitam oranye. Nah, unit yang Pichel review kali ini itu adalah sekarang varian yang hitam oranye, yang menurut label di kotaknya dinamakan sebagai Lava Black. Ya, lava kan orange, black ya hitam gitu kan. Nanti varian ini punya body case hitam dengan finishing matte finish, ditambah juga dengan aksen warna jingga yang disebut dengan coral orange. Nanti coral orange ini tuh nggak cuma ada di list layarnya, tapi juga ada di strap utamanya. Jadi warna coral orange ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mungkin punya warna kulit sawo matang yang sering kita lihat di orang Asia Tenggara gitu ya. Ini kayaknya cocok banget pakai yang ini. Selain itu, ada juga strap kedua warna hitam yang memang bisa jadi pilihan tambahan. Untuk dimensinya sih, body jam tangan ini tuh punya diameter 4,9 cm dengan ketebalan 1,4 cm dan bobot tanpa strapnya cuma 33 gram dan 50 gram jika kalau ditambahin sama strapnya. Jadi meskipun desainnya ini tergolong bold ya, tapi smartwatch ini tetap masih ringan dan juga nyaman buat kita pakai seharian. Kan agak bete juga kalau smartwatch itu berat-berat amat sehingga agak ngebebanin tangan kita gitu. Selain itu, smartwatch ini juga menggunakan strap dengan lebar lock itu 22 mm dan juga standar lock universal. Jadi kalau memang teman-teman dari 2 ini yang dikasih gitu ya, tetap nggak suka juga, ya teman-teman bisa bebas tuh pilih dan mengganti strap dengan model ataupun bahan apapun. Asalkan lebarnya sama, yaitu 22 mm. Sementara masuk di bagian display, maka Black Shark GS3 Sport ini tuh pakai layar AMOLED 1,4 inci yang memiliki resolusi 466 x 466 pixel. Layar ini kerasa tajam banget, warnanya hidup dan brightness levelnya bisa sampai 600 nits. Jadi nggak gampang silau ataupun hilang kalau misalnya kondisi sekitar kita tuh terang benderang. Udah gitu, panel layarnya tuh bisa nampilin hingga 16,7 juta warna.
Jadi tampilannya tuh beneran detail dan juga enak banget buat dilihat. Dan dengan ukuran yang tadi dan juga resolusi yang ditawarkan, maka layar ini memiliki kepadatan pixel 326 ppi serta refresh rate sebesar 60 Hz. Bikin layarnya memang jadi ya responsif dan juga feel geser ataupun sentuhnya juga berasa smooth banget lah, lembut gitu. Sayangnya meskipun sudah pakai layar AMOLED yang biasanya mendukung fitur Always On Display, tapi smartwatch ini absen tuh dengan fitur Always On Display. Jadi kalau misalnya mau lihat waktu ataupun notifikasi, teman-teman mau nggak mau harus nyalain layarnya dulu. Ini to be honest agak sedikit catatan ya. Ini kenapa udah pakai layar AMOLED tapi tidak dipergunakan dengan maksimal ya. Terutama buat kita yang sering cek waktu ataupun info penting secara cepat itu kayaknya berguna banget gitu. Tapi memang untungnya masih ada nih fitur Raise to Wake atau yang sering disebut sebagai wrist raise ya. Dimana fitur ini terbilang lumayan responsif, jadi layarnya bakal otomatis nyala. Begitu teman-teman angkat tangan buat melihat jamnya ya, bukan angkat tangan begini ya, kayak angkat tangan gitu. Nah, gitu kan. Jadi meskipun nggak ada Always On Display, fitur ini masih bisa sangat banget ngebantu rasa kurang nyaman karena harus nyalain layar secara manual. Ya mungkin masalah kenyamanan aja lah, adjustment lah, 1-2 hari mungkin harusnya udah oke. Sementara kalau kita lihat ke bagian belakangnya, nanti di sana terdapat port pengisian daya dengan pin magnetik, lubang mikrofon, lubang speaker, dan juga sensor kesehatan optik yang digunakan buat mengukur kayak macam detak jantung, kadar oksigen dalam darah, serta berbagai pemantauan kesehatan lainnya. Kemudian di bagian navigasi, smartwatch ini nggak cuma mengandalkan touchscreen aja, tapi juga dilengkapi dengan 2 tombol fisik di bagian kanan. Tombol atas nanti punya beberapa fungsi. Pertama mulai dari tekan dan juga tahan buat power on, power off, restart, ataupun juga reset. Tapi kalau tombol ini ditekan sekali, ini bakal membuka list aplikasi ataupun kembali kepada layar sebelumnya. Selain itu ada juga nih tombol bawah yang cukup ditekan sekali buat membuka menu exercise atau langsung balik kepada tampilan utama. Dan satu hal yang berbeda dari GS3 Outdoor, maka di GS3 Sport ini tuh Black Shark mengganti crown dial-nya dengan fitur center LED yang bisa langsung dinyalakan lewat status bar. Ini akan beda banget nih senternya kan dibandingin dengan beberapa smartwatch yang menggunakan layarnya terus diterangin gitu ya. Ini langsung nyala gitu, menyala abangku pokoknya smartwatch ini. To be honest, terlepas dari center yang tadi, dengan adanya tombol fisik macam kayak begini, maka navigasi kita tuh akan jadi jauh lebih praktis lah. Apalagi kalau kita lagi di outdoor, tangan kita basah dan juga touchscreen-nya jadi kurang responsif, kita masih bisa navigasi dengan nyaman. Jadi fitur tombol ini benar-benar jadi andalan banget buat mempermudah akses ke berbagai menu tanpa kita harus kesulitan. Dan yang terakhir di bagian desain adalah kita bakal bahas soal build quality-nya yang bikin Pichel impress banget. Karena meskipun material bodinya terbuat dari plastik, yang nggak disebutkan jenis pastinya juga, tapi berasa kokoh dan juga nggak ada kesan murahan sama sekali. Kemudian untuk strapnya sendiri ini sudah menggunakan akan silikon lembut dan juga lentur yang memang terasa halus dan pastinya nyaman banget di tangan. Bukan cuma sekedar ganteng doang secara tampilan ya, tapi Black Shark GS3 Sport ini juga sudah mendapatkan sertifikasi military standard, yaitu MIL STD 810G 2014 dan juga MIL STD 810H 2019. Artinya smartwatch ini sudah melewati berbagai uji ketahanan, termasuk uji guncangan, suhu ekstrim, dan juga kelembapan. Meskipun begitu perlu diingat kalau pengujian ini dilakukan dalam kondisi laboratorium, jadi dalam pemakaian sehari-hari hasilnya bisa banget bervariasi. Dan sebagai tambahan, Black Shark GS3 Sport ini pun juga punya ketahanan air hingga 5 atmosfer. Yang artinya teman-teman bisa pakai smartwatch ini buat berenang sampai kedalaman 50 meter. Plus juga sertifikasi IP69K yang bikin smartwatch ini tahan terhadap air dan debu. Jadi meskipun dipakai di dalam kondisi yang agak ekstrim, maka smartwatch ini harusnya tetap bisa diandalkan tanpa perlu takut rusak. Gokil kan? Ya kan? Ini mana tahu ketinggalan di freezer lagi kayak smartwatch yang dulu ya kan? Mungkin boleh kali kita tes sekali nih. Untuk sisi fitur, maka Black Shark GS3 Sport ini sudah menggunakan sistem operasi berbasis RTOS atau Real Time Operating System dengan versi MOY 7R13-2.0.4. Jadi meskipun sistemnya simple, tapi performa smartwatch ini tetap bisa diandalkan buat berbagai kegiatan sehari-hari. Dan seperti yang sudah Pichel mention tadi di bagian desain, kita bisa mengakses semua fitur di smartwatch ini lewat layar sentuh yang intuitif. Misalnya, cukup geser ke atas buat lihat notifikasi, geser ke bawah buat buka menu dan juga setting, dan geser ke kiri ataupun kanan buat akses widget seperti detak jantung, aktivitas harian, ataupun bahkan cuaca. Jadi kita nggak perlu ribet tuh, semua bisa dilakukan mudah banget lah. Selain itu, smartwatch ini juga punya 2 tombol fisik di sisi kanan tadi yang bisa digunakan buat jadi navigasi tambahan. Tombol atas berfungsi buat mengakses menu utama dan kembali ke layar sebelumnya, sementara tombol bawah langsung membuka menu exercise yang dilengkapi dengan lebih dari 120 mode olahraga. Jadi apapun jenis olahraganya, dari lari, renang, sampai yoga, semuanya bisa dipantau dengan mudah.
Dan seperti yang sempat Mitchell mention tadi bagian desain, smartwatch ini pun juga punya satu fitur unik lainnya, yaitu GS3 Sport menggantikan crown dial yang ada di GS3 Outdoor dengan senter LED yang bisa langsung dinyalakan lewat status bar. Jadi memang kalau lewat dari tempat gelap, fitur ini bisa jadi solusi cepat lah buat tanpa perlu buka HP lagi. Nah, buat menghubungkan smartwatch ini kepada HP, maka Black Shark GS3 Sport ini udah pakai versi Bluetooth yang 5.4, yang jelas jauh lebih stabil dan juga lebih cepat. Dan aplikasi yang dipakai sendiri tuh namanya adalah Shark Fit Live, di mana untuk waktu kita tes ini, dia menggunakan versi 2.7.8-10417. Nanti teman-teman bisa langsung tuh download aja di Google Play Store buat pengguna Android, ataupun juga Apple App Store buat pengguna iOS. Dan secara minimum requirement-nya, smartwatch ini dibutuhkan Android versi 9 ke atas, ataupun juga iOS versi 14 ke atas. Jadi pastiin HP teman-teman udah bisa update, biar aplikasinya bisa jalan dengan lancar jaya. Ya kalau nggak lancar jaya ya udah tinggal ganti HP kali ya. Tapi siapa sih yang ganti HP cuma gara-gara smartwatch yang nggak support? Mungkin ada kali ya, tapi hemat bro. Indonesia gelap katanya. Oke. Sinkronisasinya juga gampang banget. Setelah teman-teman install Shark Fit Live di HP, maka tinggal scan aja tuh QR code yang muncul di layar jam tangannya. Dan nanti proses sinkronisasi akan langsung berjalan secara otomatis. Setelah itu tinggal login buat yang sudah punya akun Shark Fit Live, atau teman-teman kalau nggak punya, ya tinggal sign up aja kalau belum punya akun. Sementara untuk interface aplikasinya sendiri ini juga tergolong sederhana, karena pas pertama kali kita buka aplikasinya, kita akan langsung disuguhkan dengan summary dari bacaan sensornya. Seperti contohnya jumlah langkah kaki, kalori yang terbakar, latihan yang sudah kita lakukan, chart kualitas tidur, monitor detak jantung, dan juga oksigen darah kita secara real time, dan sebagainya. Sebenarnya kalau secara ditotalin ya, smartwatch ini sudah dilengkapi nanti dengan banyak banget monitor-monitor, terutama untuk urusan kesehatan. Sebagai contoh, heart rate monitor, ada juga stress level monitor, blood oxygen monitor, sleep monitor, dan juga cycle tracking buat memantau akan siklus datang bulan buat teman-teman perempuan. Tapi ingat, data-data kesehatan yang tadi tuh hanya digunakan sebagai referensi. Jangan teman-teman andalkan sebagai, kayaknya saya kanker nih, gitu kan. Ada kali gitu ya. Aduh, kayaknya saya tanda-tanda stroke nih. Heart rate saya nggak stabil, gitu kan. Terus kalau teman-teman berencana buat olahraga secara mandiri, nanti bisa juga ikutan saja beragam exercise class yang bisa teman-teman akses di menu exercise. Dengan fitur-fitur lengkap ini, maka Black Shark GS3 Sport ini beneran jadi teman olahraga sesuai dengan namanya ya. Dan ini jadi partner memantau kesehatan kita yang oke banget. Tapi bukan cuma sekedar sampai di situ doang. Buat kita yang mungkin suka jalan-jalan keluar, maka untuk fitur navigasi, smartwatch ini sudah dibekali dengan chip GNSS ya, yang dimana dia bisa menangkap sinyal dari 5 satelit global kayak GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan juga QZSS. Jadi penentuan lokasinya nggak cuma cepat tapi juga akurat ya. Bahkan kalau lagi di area yang menantang ini juga harusnya lebih aman. Contohnya kalau kita pas lagi nanjak di jalur pegunungan atau pas lagi jelajah di area hutan yang sinyalnya sering putus-putus, maka harusnya untuk GPS-nya ini masih aman banget. Pichel udah tes langsung nih, fitur GPS-nya pakai Sport Mode GPS Walking. Awalnya sih koneksinya memang agak lama karena dia pairing pertama kali, tapi di penggunaan berikutnya jadi lebih cepat setelah kita udah pernah pairing. Dan pada saat Sports Mode-nya aktif, maka smartwatch ini bukan cuma hanya mendetek GPS, maka dia akan ngelacak nih beberapa hal, seperti contohnya langkah, detak jantung, kalori, kecepatan, dan juga jarak tempuh secara real time. Cuma sayangnya nggak ada nih minimap saat sports mode-nya sedang aktif. Jadi kita nggak bisa lihat tuh rute secara real time mana sih yang kita lagi tempuh gitu. Memang sih setelah aktivitasnya selesai, rutenya baru akan muncul tuh. Tapi itu pun juga di aplikasi dari Shark Fit Live. Dan ini mungkin akan jadi sedikit catatan, apalagi buat teman-teman yang mungkin gampang nyasar gitu ya. Untungnya smartwatch ini juga sudah dilengkapi dengan kompas digital yang membantu buat kita navigasi. Ya tapi tetap aja harus diakui, fitur GPS-nya memang gimana ya, harusnya bisa lebih greget lagi, terutama buat aktivitas outdoor yang serius. Karena tanpa panduan rute langsung di layar, mau nggak mau kita harus tetap sering-sering buka Google Maps gitu. Takutnya kita udah sampai ke kampung sebelah gitu kan, salah juga nanti. Di luar dari semua fitur kesehatan, olahraga, dan juga navigasi yang tadi, smartwatch ini pun juga punya fitur tambahan yang menarik, seperti media control, remote kamera shutter, notifikasi, mini games, alarm, stopwatch, find phone, dan juga Bluetooth call. Tapi yang mau Pichel highlight di sini adalah fitur notifikasinya dan juga Bluetooth call-nya. Jadi kita bisa pilih tuh aplikasi mana aja di HP yang notifnya mau kita pass through ke smartwatch-nya. Dan sekedar catatan, ini nggak semua aplikasi tersedia, tapi hanya aplikasi populer aja yang tersedia di sini. Aplikasi seperti WhatsApp Business ataupun TikTok itu nggak ada dalam daftar pilihannya. Dan kalau kita pilih opsi yang other, malah semua notifikasi akan muncul, termasuk status baterai dari HP. Dan bisa jadi beberapa orang akan sedikit terganggu dengan hal ini.
Selain itu, pesan yang bisa ditampilkan pun juga punya keterbatasan. Kalau pesannya terlalu panjang, maka nggak semuanya bisa ditampilin di layar smartwatch-nya. Dan nggak ada fitur kayak macam Quick Reply buat membalas chatnya secara langsung dari smartwatch-nya. Fitur Quick Reply hanya tersedia untuk menolak panggilan masuk doang. Dan ngomong-ngomong soal panggilan, maka smartwatch ini pun juga bisa dipakai nih buat Bluetooth call. Karena sudah dilengkapi dengan mikrofon berteknologi NC Bluetooth Noise Cancelling. Jadi meskipun kita lagi di tempat yang berisik, suara kita tuh akan tetap terdengar lebih jelas waktu kita lagi nelfon. Tapi ingat, fitur ini cuma bisa dipakai buat panggilan nomor telepon biasa, bukan panggilan WhatsApp. Dan ini harusnya berlaku buat semua HP, yaitu HP Android ataupun juga HP iOS. Terus lebih lanjut ada juga nih fitur Voice Assistant yang terhubung kepada HP kita secara langsung. Sehingga kita bisa ngasih perintah suara langsung lewat smartwatch-nya tanpa harus ngeluarin HP dari kantong. Nah, terlepas dari dua fitur yang tadi, salah satu fitur juga yang menurut Pical menarik adalah kehadiran sebuah speaker. Ya, jadi kita bisa langsung tuh dengerin respons dari jam tangan ini pada waktu kita misalnya ngasih komen ataupun juga ada hal-hal yang notifikasi lah atau apa gitu. Nah, kalau fitur media audio di menu phone call kita aktifkan, maka smartwatch ini pun juga bisa sebagai Bluetooth speaker darurat. Tapi soal kualitas suara, jangan terlalu berekspektasi. Karena waktu Pical tes buat nyetel lagu, suara rata-ratanya itu cuma di kisaran 74,3 desibel, dengan volume maksimum di 79,8 desibel. Jadi meskipun bisa jadi speaker darurat, suaranya nggak terlalu nendang. Jadi harusnya nggak darurat-darurat amat gitu. Dan last but not least, buat urusan personalisasi, maka smartwatch ini juga menyediakan 6 watch face secara default, yang bisa kita customize sesuai dengan selera kita. Udah gitu, kalau kita mau nambahin, masih bisa buat nambahin watch face-nya menggunakan aplikasi yang tadi, yaitu Shark Live Fit. Nanti di aplikasi ini tersedia lebih dari 200 model watch face. Dan yang penting, semuanya gratis. Udahlah, daripada teman-teman penasaran, berikut ini adalah hasil pengetesan dari smartwatch ini. Check this out. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari tes call untuk jam tangan pintar di Black Shark GS3 Sport. Ini Jelok sengaja merekam dari luar supaya kita dengar sama-sama apakah teleponnya mempunyai efek noise cancelling ya. Nah, ini beneran kayak Jelok lagi kayak Power Ranger nih ngomong sama jam tangannya atau kayak si Night Rider gitu. Cek. Jeloknya juga kayaknya harus deket gini, karena kalau gini nih kayak kurang dapat gitu tuh. Ya, tapi kalau segini kayaknya harusnya aman sih. Ya, itu aja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba tes GPS-nya dari Black Shark G53 ini. Kita akan coba GPS walking-nya. Ini GPS masih nyari. Ya karena layarnya AMOLED, jadi dia nge-flicker di layar HP, di kamera HP-nya. Ya dia masih nyari. Ini posisi Jelok sudah di luar, lagi nunggu GPS-nya pairing dulu. Ya, update tiket ini kalau berdasarkan dari si Black Shark bilang, ini kita udah jalan sekitar 200 meteran dan sudah membakar 17 kilokalori dengan stepping rate-nya 85 langkah per menit. Ini heart rate-nya ada di 102 bpm dan langkahnya yang sudah tercapai itu ada sekitar 380-an langkah. Ya, ini masih berjalan. Baru 4 menitan kita jalan. Oke, nanti Jelok update kalau udah nyampe di tujuan. Oke, ini teman-teman, kalau kita udah selesai exercise-nya, dia akan muncul map-nya seperti ini. Distance juga kelihatan, terus waktu tempuhnya berapa, dan berapa kalori yang sudah kita habiskan dengan rata-rata pace-nya itu berapa gitu ya. Ini summary-nya satu lagi, biar kita dapat gambarannya. Dari jarak segitu, kita sudah melangkah berapa lama, dan heart rate yang dicapai juga berapa. Itu ya teman-teman. Thank you. Terakhir buat urusan baterai, maka Black Shark GS3 Sport ini dibekali baterai berkapasitas 400 mAh. Dalam pemakaian normal, smartwatch ini diklaim bisa bertahan sekitar 8 hari.
Sementara kalau digunakan lebih intens, misalnya dengan pemantauan kesehatan terus-menerus, maka baterainya harusnya bisa bertahan sekitar 7 hari. Tapi kalau kita mau lebih ekstrim lagi, maka kita bisa pakai tuh yang namanya mode Ultra Power Saving, di mana daya tahan baterainya bisa sampai ke 35 hari. Waktu bicara tes sendiri dengan kondisi full time, heart rate monitor aktif, dan sesekali menggunakan GPS, maka setelah 23 jam 54 menit, baterai smartwatch ini tuh turun dari 84% jadi 65%, atau berkurang sekitar 19%. Kalau dihitung, itu setara dengan konsumsi daya sekitar 0,79% per jam. Dan kalau diproyeksikan daya tahannya, maka ini sekitar 5-6 hari aja. Yang memang artinya sedikit lebih boros dibandingkan dengan klaim 8 hari buat pemakaian normal. Jadi memang klaim baterai 8 hari ini bisa jadi ada bintangnya gitu, syarat dan ketentuan berlakunya gitu ya. Apalagi buat kita yang mungkin sering pakai fitur GPS ataupun pemantau kesehatan, atau yang paling sering ya, yang Pixel temukan adalah karena ini smartwatch baru, biasanya kita sering pakai itu, kita lihat. Cuma udah lama, pasti nggak pernah kita lihat. Jadi harusnya lebih hemat gitu. Dan untuk pengisian dayanya pun smartwatch ini sudah dibekali dengan kabel charger dengan konektor magnetik dan interface USB Type-A. Dan di dalam buku manualnya sebenarnya disarankan tuh kita pakai charger dengan power rate 5 volt 0,5 ampere atau setara dengan daya 2,5 watt saja. Tapi ujung-ujungnya waktu dites pakai charger 5 watt, smartwatch ini nanti bisa ngisi baterai dari 41% ke 95% dalam waktu sekitar 1 jam atau dalam 60 menit. Jadi kalau misalnya pengisian dayanya berjalan dengan kecepatan yang relatif stabil, maka berarti ya, buat ngisi dari 0 sampai full itu kira-kira mungkin sekitar 1 jam 50 menit lah, atau sampai sekitar 2 jam gitu. Ini kalau dibandingin dengan kapasitas baterai dan juga daya tahannya, waktu ngecas gini harusnya bisa dibilang nggak terlalu worrying lah ya, nggak terlalu mengkhawatirkan. Karena memang hasilnya nggak main-main gitu. Gimana ya, sekali ngecas hampir 2 jam aja, smartwatch ini bisa dipakai sampai, ya tadi gitu, 5 hari, 6 hari buat pemakaian harian, atau bahkan standby-nya sampai 35 hari gitu, menurut dari klaim dari Black Shark. Sebenarnya Pixel akan menunggu nih, kalau misalnya si Black Shark ini punya teknologi di versi berikutnya gitu ya mungkin ya, smartwatch-nya punya teknologi pengisian daya yang lebih cepat gitu. Dengan begitu teman-teman bisa langsung pakai smartwatch-nya dengan baterai yang awet tanpa harus nunggu lama waktu nge-charge-nya. Ya tapi juga kayak Pixel sih, waktu tidur sih ya nge-charge-nya, jadi ya udah tidur, kita nge-charge, jamnya juga nge-charge gitu. Overall, menurut pribadi Pixel, Black Shark GS3 Sport Smartwatch adalah sebuah wearable device yang terbilang lengkap secara fitur dan memiliki build quality yang juga solid. Sehingga sekali lagi ini menurut Pixel, smartwatch-nya nggak hanya cocok buat dibawa buat olahraga indoor, tapi cocok banget buat dipakai kegiatan outdoor. Bahkan yang agak ekstrim sekalipun. Karena untuk fitur navigasinya pun walaupun tidak ada altimeter dan juga barometer, setidaknya ada kompas dan juga GPS yang bisa banget ngebantu teman-teman sekalian kalau lagi pada ngebolang. Nggak kayak jam olahraga yang Pixel review kemarin tuh ya, di awal tahun lalu. Trafficnya anomali itu tuh, pokoknya build quality-nya oke, GPS-nya juga oke, tapi masa kompas kagak ada? Mendingan ini kemana-mana. Dan dari semua kelebihan dan juga catatan yang sudah Pixel bahas tadi, ya, maka smartwatch ini tuh nanti di-package dalam harga bandrolan 1 juta lebih dikit banget, ya kan? Mantap nggak tuh? Udah military grade, tampilannya juga oke, harganya cuma 1 juta kecil. Ya. Sekali lagi, ini nggak kayak smartwatch anomali itulah, yang harganya mau nyentuh 2 jutaan dan nggak turun-turun sampai hari ini. Menurut Pixel sih kalau disuruh bandingin ya, kayaknya ini udah no-brainer nggak sih? Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pixel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pixelmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pixel Media Group, seperti Pixel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pixel serta keluarga, dan Pixel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pixel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Gokil juga ya. Tapi seru sih kalau kayak gini. Aduh. Semoga ini videonya anomali juga nih, ya kan? Kayaknya banyak yang nyari smartwatch nih.